orang itu cara berpikir nuruti nafsu, itu yang bahaya. Makanya Quran ngritik ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang cara berpikir itu nuruti hawa nafsu. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat, zaman ulama, itu enggak seperti itu. Sehingga cara berpikir itu mudah. Makanya kata Nabi, absyiru ya ma'sarul muslimin, kata. Kamu harus senang ya ma'sarul muslimin. Allah sekarang buka pintu langit yang sebelumnya enggak pernah dibuka. Dan Allah yubahi bikum malaikatah. Dan Allah membanggakan kamu kepada para malaikat. Kenapa? Umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah Muhammad SAW, itu kalau sampean kepengen mati setiap saat itu baik, itu resepnya gampang kata Nabi. Addu faridotan wantadzoru ukhra. Jadi Allah memberitahu, ya Muhammad, umatmu ini luar biasa. Jadi misalnya tadi kita sholat subuh, ditanya, Bahak kamu sekarang ngapain? Nunggu sholat duhur ya. Setelah sholat duhur ditanya lagi nunggu apa asar. Sehingga faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah. Jadi kalau ya sudah ini tak ijazahkan. Kalau setelah sholat subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur nunggu. Sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu sholat. Tapi kamu kan enggak miskin. Kenapa? Penunggu kaya. Ya itu enggak masuk surga itu. Penunggu kemapanan. Berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu. Beda kalau penunggu sholat. Berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah. Maka di antara ijazahnya Nabi apa? Addu faridotan wantadzoru ukhra. Melakukan satu fardu. Kemudian kita menunggu tugas berikutnya. Jadi niati saja setelah subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur, meskipun kita di perapatan, apa? Nunggu asar. Ya. Tapi ya asar betul, jangan nunggu tok pas asar ndak. Jadi sebetulnya umat ini gampang sekali. Jadi di antara kebanggaan Allah, yubahi itu Allah bangga dengan malaikatnya adalah umat ini adalah addu faridotan wantadzoru ukhra, melakukan satu fardu kemudian menunggu fardu yang lain. Dari mengkhidmati kampus, ingin mengkhidmati masyarakat, dari satu masyarakat lokal Semarang menjadi sampai sekarang sampai Banjarmasin, Unisula mau bikin kampus di sana terus gitu. Dari satu tugas ke tugas yang lain. Makanya Islam diajarkan setelah satu tugas selesai, faida faruhtafan sok. Jadi sehingga hidup kita itu dinamis. Dari satu kebaikan menunggu kebaikan lain, dari satu kebaikan menunggu. Sehingga hidup kita ngapain? Nunggu satu kebaikan. Ini sudah masuk faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sehingga bayangkan kalau kita direkam Allah. Gusti kula ampun mati nak dereng sugih. Wis melarat puluhan tahun, sakit, nunggu sesuatu sing sifatnya nafsu, kepengin sugih. Sugih tok jak cukup. Tahu buruh wong sing tahu ngenyek ndekne lho, itu kan urung-urung wis dendam. Saya belum mau mati sebelum kaya dan buruhkan orang yang pernah melecehkan saya. Wis ngono akhirnya mati urung sugih. Berarti wis fakir matine hasud. Mau itu ngenes dunia akhirat kan kira-kira seperti itu. Kamu santai aja kalau fakir berarti meringankan hisab karena ada banyak harta. Yang mau dihisab papanya enggak punya apa-apa. Jadi saya mohon sekali ya, Islam itu mengawal kebahagiaan. Sebab itu sampai bahagia itu menjadi perintah Islam, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Karena dengan bahagia bi taat diharapkan orang Islam itu tidak bahagia atau cari kesenangan lewat jalur maksiat. Sehingga ciri utama wali apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sehingga ulama dulu itu rileks-rileksnya. Termasuk yang saya ceritakan tadi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Itu melihat apa saja rileks. Ya tadi kalau disenangi orang ya barokah, punya kawan kebaikan. Nak dineng ya barokah dineng di gedingi tonggo rada utang, ngeranjuk tulung gitu. Jadi rileks saja. Masyhur itu Imam Syafi'i ngendikan waman asaa ilaika faqat atlakoka. Orang yang berbuat buruk sama kamu, hakikatnya adalah membebaskan kamu. Atlako itu apa? Membebaskan. Enak gak jadi hidup gitu? Kalau kamu kan enggak, kok gedeng aku salahku apa? Malah kamu ujub tuh, orang kok gak tahu salahnya. Kamu jadi suami, istrinya ngomel, kurang apa saya sebagai suami? Ya kurang banyak, enggak ganteng, enggak kaya, enggak ini.
Malah kalau diterangkan malah parah toh. Ya sudah rileks saja. Kalau dia ngomel ya tadi, alhamdulillah dapat pahala tanpa apa? Biaya. Terus ngomel kan butuh energi, paling yang tidak kuat 3 jam. Nanti juga berhenti apa? Terus ambil nilai positifnya. Misalnya ngomel sama suaminya, bagus lah. Kalau ngomel sama tetangga malah kayak apa gitu aja udah. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat hidup. Rasulullah ya gitu, melihat hidup tuh gampang saja. Ketika tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ada ya Rasulullah, ya sudah saya tak puasa. Jadi enteng saja. Kadang-kadang beliau ingin puasa, ya puasa sunat, ada sarapan nggak jadi puasa. Rileks. Nabi itu rileks. Kalau ngajari kebaikan juga rileks. Nah sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca, Islam tuh kayak menjadi aturan yang bengis, yang repot, yang mengekang. Itu tidak seperti itu. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agama ini mudah. Sehingga ada sahabat di Imami Mu'ad itu baca Baqarah. Sahabat ini pekerja petani. Mufarokoh ditinggal. Ketika Mu'ad lapor, ya Rasulullah ini ada orang munafik. Tengah-tengah sholat mufarokoh saya ditinggal. Yang disalahin itu tidak yang ninggal tapi Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Kami itu tukang fitnah. Masa ngimami petani pakai surat Baqarah? Jadi yang disalahkan ini imamnya. Kalau kamu jadi imam, sholatnya ya yang cepat. Makanya terus banyak orang kecepatan karena tadi. Jadi Nabi itu enteng sekali. Jadi apa ya? Nabi itu beda dengan yang kita bayangkan beda. Nabi pernah ngaji di masjid, kemudian ada tetangga lewat pakai cangkul ke kebun. Semua sahabat gerutu. Ini orang tidak benar. Ada Nabi ngaji ditinggal saja ke kebun tidak ikut ngaji. Jawabannya Nabi tidak. Itu bagus itu ikut sunnah saya. Kenapa ya Rasulullah? Dia kerjanya nyari halal. Dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya. Sehingga yang ngaji ya ajarannya Nabi, yang nggak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya Nabi. Segampang itu. Oh, kalau kayaknya kamu kan, wes gak roh akhlak kan gitu. Nabi rileks saja Nabi. Sampai bisa lihat itu di bab Fadhailul Kasbi. Makanya ini penting sekali supaya orang itu berpikir Islam atau mendakwakan Islam itu berdasar sanad ya yang muttasil yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Sesuatu yang dilarang Allah itu pasti madhar. Maka untuk melarang seseorang bergantung sama narkoba misalnya atau hal-hal yang bahaya pada fisik, itu satu tentu bagi ahlullah, tentu karena takut Allah. Tapi banyak masyarakat yang memang benar-benar bisa meninggalkan narkoba karena efek buruknya ganja. Bahwa itu mengakibatkan sakau, mengakibatkan tidak sadarkan diri, mengakibatkan kebangkrutan ekonomi macam-macam. Sehingga mereka benar-benar benci sama yang namanya narkoba. Jadi di antara manhajul Quran itu kalau mentakbih, memburuk-burukkan maksiat itu mesti dikritik innahu kana fahisyah. Innahu kana fahisyata wa maqta wa sa'a sabila. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Diulang beberapa kali. Sehingga dibutuhkan kecakapan untuk menganggap satu hal yang buruk itu fahisyah, sesuatu yang enggak rasional, sesuatu yang tidak positif, sesuatu yang pasti berdampak negatif. Sehingga kalau misalnya tadi dibacakan oleh Qori, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk berhenti dari kemungkaran itu satu takbihun litilkal munkar atau litilkal mungkarat, bahwa mungkarat itu kita cap, kita stigmasi bahwa itu buruk sekali. Seperti Nabi mengajarkan pemuda tadi, masa kamu suka ibu kamu digitukin lelaki lain, putri kamu, bule kamu, bude kamu, sehingga orang ini pikirannya termindset betapa buruknya zina. Sama seperti kita sukses memindset betapa buruknya narkoba, betapa buruknya bahan-bahan terlarang. Begitu juga seterusnya terus pengkhianat dan sebagainya. Tapi problem manusia adalah dia itu akan mencari kebahagiaan atau kesenangan sesaat. Maka caranya gimana? Keinginan senang lewat maksiat ini dilawan dengan nyaman dengan taat.
saya ulang lagi, nyaman dengan taat. Sehingga ulama dulu punya kalimatul munajat, artinya kalimat hubungan pribadi sama Allah yang menjadikan orang itu nyaman. Dan ini yang diajarkan kitab-kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu sukses mengajarkan melihat alam raya ini semuanya nyaman, termasuk yang mengecewakan. Itu dianggap nyaman. Saya berkali-kali mengajarkan ilmu ini karena ini musalsal ila Rasulillah SAW. Itu pernah suatu saat Imam Ahmad itu dipanggil sama tetangganya, anak muda. Tentu Imam Ahmad ini orang yang sangat soleh, sangat waroi, sangat tunduk sama perintahnya Allah dan Rasul. Pemuda tadi manggil, ya Ahmad, datang ke rumah saya. Imam Ahmad datang. Setelah sampai ke pemuda tadi, sudah pulang lagi, saya tidak butuh kamu. Pulang lagi. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad, datang lagi. Datang lagi. Oh, saya tidak jadi butuh, pulang lagi. Sampai 3 kali. Dan itu perangai ekspresi Imam Ahmad itu atau ulama lain yang sesoleh beliau itu nyaman, indah. Beliau tetap senyum-senyum nyaman. Beliau tidak tersinggung, tidak terprovokasi, tidak. Ya pokoknya tidak tersinggung, kelihatan nyaman. Lama-lama pemuda ini terus tanya, ya Ahmad, kamu saya perlakukan seperti ini kok tidak tersinggung? Kamu senyum-senyum saja, happy-happy saja. Jawabnya Imam Ahmad itu unik. Wahai pemuda, saya kamu panggil itu senang sekali. Karena kata Nabi, kalau kamu iman dengan Allah dan Rasul, maka hormatilah tetangga. Jadi saya senang. Karena nuruti perintah Allah untuk menghormati tetangga. Jadi tidak ada urusannya dengan kamu. Kagetnya kayak apa? Jadi dipanggil tetangga ya senang karena melakukan perintahnya Allah dan Rasul, yaitu ikramul jar, fal yukrim jarum. Disuruh pulang, kamu ingin saya pulang, ya saya pulang. Disuruh datang, ya saya datang. Jadi saya tidak tersinggung, saya tidak ada urusan dengan kamu. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau bapak-bapak istrinya ngomel terus sabar itu ya bagus. Saya tidak punya urusan. Kalau kamu terprovokasi oleh istri, berarti kamu didikte oleh makhluk. Masa seorang rektor didikte makhluk? Kan tidak keren. Apalagi seorang Habib didikte makhluk, kan gak keren. Yang bisa mendikte kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mendikte kita, mengajarkan kita wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtuhunna fa asa an takrahu shay'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jadi cara melihat istri kita bawel gitu atau cerewet, alhamdulillah ini ada pahala tanpa modal, cukup sabar. Kalau istri kamu sedang mesra, malah mintanya ke mall, malah biayanya tinggi. Murah mana dapat pahala dimarahin sama saat mesra minta ke mall? Milih yang pertama kan? Nah ya itu tidak usah modal. Ya gitu aja. Jadi kalau istri sedang marah bawel, anggap saja ini rezeki. Dapat pahala tanpa apa? Biaya. Nah, kalau pas rukun malah nantang ke mall, biayanya malah tinggi. Jadi ulama dulu itu melihat dunia itu happy. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, orang yang tadi nyium tangan kamu ya, itu di rumah menghujat Anda. Jadi dia sopan hanya di depan Anda, kalau di luar menghujat Anda. Jawabnya Imam Syafi'i lucu. Ya baguslah. Yang cerita ini kaget. Kenapa bagus ya Aba Abdillah? Kalau manggil Imam Syafi'i ya Aba Abdillah. Ya berarti saya masih wibawa, di depan saya tidak berani katanya. Jadi dipandang enteng saja. Jadi kalau kamu di depan kamu istri kamu tidak berani belanja, tidak ada kamu belanja banyak, anggap saja Anda wibawa. Jadi enteng saja. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, separuh dari kampung Anda itu gak suka kamu. Ya baguslah. Kenapa? Oh nak rukun malah bakal utang katanya gitu. Kira-kira yang utang itu yang rukun apa yang neng-nengan? Yang rukun. Jadi enteng saja. Masyhur itu makalah Imam Syafi'i. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Kalau saya sedang nenengan sama Habib Hasan Toha Putra, beliau naik Alphard gak nawarin saya sah karena baru nenengan. Tapi kalau sedang rukun malah harus repot mana? Rukun sama ndak rukun? Repot rukun sebetulnya. Jadi Imam Syafi'i itu happy saja. Kalau sedang rukun sama tetangga ya dianggap rukun itu satu kenikmatan. Sedang tidak rukun ya dianggap satu kenikmatan. Jadi orang dulu itu serilek itu melihat dunia.
Kalau kita kan enggak, ego. Wah saya ini suami kok dimarahin istri. Wah ini egonya bangkit. Padahal egonya bangkit itu ada kebodohan di situ. Yaitu seorang rektor didikte seorang istri, seorang makhluk. Apalagi kalau Anda daftar wali itu tidak akan jadi wali. Ini wali kok tunduk sama makhluk. Karena didikte apa? Makhluk. Maka Imam Ahmad ketika tetangganya bully gitu ya santai saja, beliau happy. Ketika pemuda tadi iskal janggal, kenapa kamu gak tersinggung ya Ahmad? Memangnya saya harus tersinggung gimana? Kan tak panggil tidak jadi, tak panggil tidak jadi. Hei pemuda, saya ini tidak punya urusan dengan kamu. Saya nuruti kamu karena perintahnya. Saya senang melakukan perintah Allah, harus berbaik sama kamu. Sampai 3 kali. Ajarkan Muhammad atau katakan Muhammad pada umatmu. Sebaiknya atau seharusnya mereka hanya gembira dengan melihat fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Ini harus kita pahami mulai dari konstruksi yang paling pokok, yaitu akidah. 2 ahwal. Ahwal itu 1 perilaku sosial. 3 mutamimat, sesuatu yang tidak pokok, tapi kita butuhkan dalam mengawal hidup ini. Saya beri contoh, itu sampai maksiat, itu karena cari kesenangan. Misalnya baru penat itu, ingin seneng, ada orang yang macam-macam lah, ingin melihat maksiat, apa itu pornografi, apa nyabu, apa macam-macam. Itu sebetulnya agama punya konsep yang luar biasa, yaitu seharusnya seseorang itu gembira. Gembira dengan ketaatan. Lalu pertanyaannya caranya gembira gimana? Gembira itu mudah. Jadi misalnya kamu sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Terus cara berpikir begini. Ini sekaligus ijazah. Cara berpikir begini. Ya Allah, ini kata Sayyidina Ali, kafani izzan an akuna laka abdan wa kafani fakhran an takuna li rabban. Ya Allah, betapa sialnya saya andaikan saya jadi budak dari makhluk yang sama. Misalnya sampean itu seorang kiai atau rektor atau doktor atau orang terpelajar, kemudian kamu jadi budak atau hamba dari makhluk yang setara. Betapa hinanya saya. Maka kata Sayyidina Ali, ya Allah saya ini cukup bahagia, cukup bangga karena jadi budak, jadi hamba dari zat yang super atau yang maha super. Jadi kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa karena menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bangga dengan jadi hambanya Allah, maka kita akan malu. Malu misalnya kok saya bahagia itu nunggu melihat pornografi, melihat maksiat. Itu terus menjadi malu. Kenapa saya bisa didikte oleh hal-hal seremeh itu? Ya, kita malu karena didikte oleh hal-hal yang seremeh itu. Karena kita didikte oleh nafsu. Jadi, izzatun nafsi, satu harga diri seseorang itu harus dihidupkan untuk hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi itu melatih satu logika tarkul ma'asi. Nabi itu dulu ketika ada seorang pemuda yang ya karena mungkin pemuda ya, dia itu mau masuk Islam, tapi uniknya kata pemuda tadi, saya masuk Islam tapi asal dibolehkan bebas zina. Jadi ini agak sableng gitu. Jadi mau masuk Islam syaratnya dibolehkan apa? Zina atau free sex gitu. Karena orangnya agak hiper. Itu Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka enggak. Ketika mau pamit gitu semua sahabat melarang. Mah itu jangan, kamu jangan suan Nabi, itu permintaan yang gak masuk akal. Setelah lama ditahan, terjadi kegaduhan di masjid, Nabi dengar, itu ada apa itu? Itu ada pemuda yang mau masuk Islam tapi yasta'dzinuhu fi zina. Tapi mereka minta izin Nabi untuk tetap boleh zina. Kata Nabi, pemuda itu suruh masuk, suruh menghadap saya. Ketika menghadap Nabi, saya ulang lagi ketika menghadap Nabi. Nabi mengajarinya itu luar biasa. Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka atau dengan azab tunda. Tapi kata Nabi,
atuhibbuhu li ummik. Kamu suka kalau ibu kamu tuh jadi demenannya orang banyak. Oh enggak ya Nabi, yang demen ibu saya tak bacok kan. Karena ini ya agak preman, di mana-mana orang akal agak preman. Terus atuhibbuhu li bintik. Kamu suka kalau putri kamu ya digitukan orang-orang. Oh ya enggak Nabi, yang gitukan putri saya tak bacok. Atuhibbuhu li kholatik. Kamu suka kalau bule kamu digitukan. Atuhibbuhu li ammatik. Kamu suka kalau saudara bapak kamu digitukan. Nabi itu mengeset ya. Cara sekarang itu cuci otak mungkin. Nabi itu meluruskan otaknya anak muda itu. Betapa buruknya zina. Cara bahasa Arab ditakbih. Betapa buruknya zina. Kamu suka kalau korbannya ibu kamu, putri kamu, bude kamu, bule kamu. Sehingga orang itu matur ya hasbuka ya Rasulullah, ini sudah cukup. Saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina. Jadi fa'alqallahu fi qalbihi bughdha zina. Kemudian Allah meletakkan di hatinya, menanamkan benci zina. Sehingga akhirnya pemuda tadi menjadi iffah, menjadi menghindari zina. Artinya begini ya, ini mungkin yang lolos dari para kita sebagai dai, kita tidak belajar banyak tarbiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita benci maksiat, itu jangan hanya ditahdzir, ditakutkan neraka itu enggak. Jangan hanya itu. Tapi di logika. Jadi kalau kita menghindari maksiat, itu selain karena takut azab, itu ada logika. Ada rangkaian pikiran yang menjadikan kita anti satu perbuatan apa maksiat. Jadi misalnya gini ya, kira-kira ginilah kalau contoh gampang itu. Ada orang gitu ya, nyanyi dengan pakaian yang mungkin pornografi gitu. Mungkin pemuda-pemuda ingin melihat itu, tapi bisa diobati gini. Kok enak dekne mergawe kok tak bayar ya, aku kehilangan duit. Meskipun dengan logika yang agak serampangan, yang penting menjadi kita ini punya harga diri untuk tidak tergantung hal-hal seperti itu. Sehingga Nabi itu cara menggambarkan tadi mulai atuhibbuhu li ummik, kalau ibu kamu jadi demenannya orang lain. Pemuda tadi bilang yang demen ibu saya mau saya bunuh. Ditambah lagi atuhibbuhu li bintik. Bagaimana kalau korbannya putri kamu, bule kamu, bude kamu. Sehingga terus si pemuda tadi betapa buruknya zina. Betapa murahnya zina. Akhirnya pemuda tadi alqawwa fi qalbi bughdha zina. Terus kemudian pemuda tadi itu sangat membenci dengan apa? Berzina. Nah, pikiran-pikiran seperti ini harus kita tanamkan. Harus kita tanamkan supaya orang itu benci melakukan maksiat. Karena satu memang takut sukhtuwah, takut dibendu Allah atau dibenci Allah. Dua memang logika kita mengarahkan tidak maksiat. Saya beri contoh ya betapa pentingnya mindset ya, cara berpikir. Orang itu menjadi kikir itu karena nganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat hidup. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan. Karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasan. Jadi Nabi itu unik. Beliau di satu sisi kaya raya. Bisa ngurmat Abu Hurairah, Ammar, Suhaib. Ashabu Sufa itu dirawat Nabi semua. Itu kan kaya, bisa ngerawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin. Kadang nggak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat Ahlus Sufa. Jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin, untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru. Kelirunya kalau tidak diteruskan, tapi Nabi mampu menghidupi Ahlus Sufa. Singkat cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang ketika Nabi tanya, ya Aisyah, makanan jatah saya di mana? Oh ya Rasulullah, tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah. Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap, makanya Nabi terus ngendikan. Ya kalau mukhatabnya lelaki ya kira-kira begini. Wahallaka min malika illa ma akalta fa'afnaita walabista fa'ablaita. Tersanya watasaddaqta fa'abqaita kata Nabi. Harta kamu ya kamu makan kemudian ke WC jadi kotoran atau punya pakaian mewah nanti rusak. Watasaddaqta fa'abqaita. Ada yang kamu sedekahkan yaitu yang abadi sampai akhir. Sehingga
banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu. Misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut, disedekahkan ke masjid 50 juta, yaitu yang abadi. Jadi kalau suatu saat bangkrut, dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sedekah itu apa? Ya sedekah itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak, bilang sedekah itu nguras uang. Itu pikirannya setan, dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir umat apa. Sehingga Sayyid Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta, kemudian beliau ngasih, itu beliau bilang gini, marhaban biman hamala zati ilal akhirah. Matur nuwun nggih jenengan sembeta sangu kula nate. Jadi dianggap teller saja. Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank ini. Karena sudah ditabungkan. Ya sudah. Kalau kita kan enggak, wah pengemis itu ganggu gini-gini. Kecuali pengemis profesi ya mungkin kita agak-agak enak. Mari zaman akhir itu ada pengemis apa? Profesi. Jadi repot. Terus tak beri contoh lagi kebahagiaan ketika kita milih Islam moderat. Islam kita diajarkan guru-guru kita, utamanya oleh guru kita Mbah Maimun. Saya juga sering ketemu beberapa ulama dunia, termasuk Habib Umar. Saya juga ikut sowan ke sini pas beliau sama Habib ini Hasan Toha Putra di sini sama orang-orang moderat. Itu cara berpikir juga luar biasa indah. Beliau pernah cerita ya, beberapa ulama lah, banyak yang cerita itu. Saya pernah diceritani seorang alim ketika ada orang ekstremis itu mau ngebom di tempat maksiat. Kebetulan yang maksiat itu kebanyakan ya orang Islam. Karena di negara yang mayoritas Islam. Ditanya sama Syekh Sa'rawi. Syekh Sa'rawi itu mufassir top di mana? Mesir. Ini mau tak habisin karena mereka orang Islam kok maksiat terus. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi. Laumatu ala khini ma'asihim aina masiruhum. Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, mereka kemana? Ya ilanar, mereka pasti masuk neraka. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi. Wahal masiruhum ilanar muradun nabi amlan. Punya umat maksiat kemudian mati masuk neraka, itu yang diinginkan Nabi apa enggak? Ya tidak aja. Ya sudah, enggak usah dibom, ditunggu tobatnya kata. Karena kalau mati dalam keadaan itu ke neraka dan itu tidak yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ekstremis ini menjadi tobat, tidak berpikir ekstremis mas. Jadi orang itu harus berpikir mindset yang baik. Meskipun kadang berpikir baik itu ya agak-agak kacau. Ada seorang wali majdzub, itu kalau berdoa agak kacau, tapi gak bisa dibantah. Masyhur itu doa itu. Ini sekaligus ijazah, tapi kalau sebelum wali gak boleh. Itu datang ke makamnya Rasulullah SAW. Terus doanya itu begini. Ya Allah, sekarang terserah engkau. Ya Allah, sekarang terserah engkau. Jika saya kamu jadikan orang soleh, jika saya engkau jadikan orang soleh, maka surra habibuk, maka kekasihmu ini senang. Yang susah musuhmu yaitu setan. Tapi kalau engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang susah kekasihmu, yang senang musuhmu. Jadi kan punya dua pilihan itu. Wah itu kan doa tapi kayak teror itu. Ya jadi berdoa di Raudhah. Wah itu mesti mandi itu karena agak-agak maksa Tuhan itu. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika saya jadi orang soleh, maka kekasihmu ini senang. Musuhmu yang susah, yaitu setan. Tapi jika saya jadi orang fasik, maka musuhmu yang senang, kekasihmu yang susah. Mohon terserah jenengan, mau menyenangkan kekasihmu, apa menyenangkan musuhmu? Gitu. Kira-kira gimana? Kalau tertarik boleh doa itu dipraktekkan. Tapi kayaknya kalau copy paste itu gak keren, apa? Jadi dulu orang itu muamalah sama Allah dan Rasul itu rileks. Rileks itu nyaman karena ya tadi qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Sehingga Imam Izzuddin bin Abdissalam itu ngendikan innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Di antara kebaikannya ibu-ibu atau mbak-mbak ini harus berstatus ghafilat. Perempuan-perempuan pelupa. Ghafilat itu pelupa. Pelupa dari kenikmatan maksiat sehingga mereka dengan taat. Misalnya ada ibu-ibu atau mbak-mbak atau juga bapak-bapak tahajud, kemudian nyaman dengan tahajud itu. Kira-kira terbersit enggak ingin maksiat?
Enggak kan, karena sudah nyaman dengan tahajud, dengan taat. Maka dibutuhkan kenyamanan dalam beribadah. Sebab itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saya termasuk kiai yang setiap ngaji itu happy, seneng. Karena ini untuk kampanye, seneng dengan ngaji, dengan taat itu sudah luar biasa. Kayak apa kalau mereka senengnya kalau nunggu melakukan maksiat. Jadi termasuk bentuk perlawanan kita terhadap maksiat adalah usahakan kamu tuh sebahagia, seneng dengan taat. Istiqnas billah, mu'anasah billah, farah billah, itmi'nan tumaknina billah. Sehingga ini mencukupkan kita tidak berkebutuhan maksiat. Meskipun kita ya manusia, pasti suatu saat atau sudah pernah maksiat. Serasa diceritakan lah, itu mesti gitu. Lah orang-orang dulu itu orang yang sukses mengelola bahagia ma'allah wa billah walillah. Jika wali-wali dulu itu jadi wali itu tidak mesti karena ibadahnya banyak, itu enggak. Mereka orang yang ibadahnya itu biasa. Biasa-biasa sekali. Ulama-ulama dulu ibadahnya biasa sekali. Tapi qulubuhum ma'allah, hatinya itu ma'allah. Itu ada seorang wali, itu jadi wali, Umar bin Abdul Aziz, yang dikenal khamisul khulafa. Khamisul khulafa. Di luar khulafa Rasyidin 4, di antara yang soleh adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu ketika mau meninggal, itu senangnya bukan main. Itu semuanya nangis, beliau senang. Terus tanya, kenapa kamu senang? Memangnya saya kalau mati itu kemana aja? Ila khairi madhubin ilah, ke zat terbaik. Dibang urip mbek kowe bulet atau mbek arhamur rahimin kan. Yaitu Allah Subhanahu. Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal itu muridnya nangis semua, beliau marah. Kamu harusnya pesta karena saya mau ketemu kekasih saya, malah kamu tangisi. Goblok sekali kamu katanya. Jadi orang-orang dulu itu luar biasa. Karena tadi mereka tidak ingin ketemu Allah itu dianggap problem. Harus sesuatu yang membahagiakan. Makanya wali-wali itu kalau berdoa begini. Wa khairu ayyami yauman alqa fih, dan jadikan hari terbaikku adalah hari ketika saya ketemu engkau ya Allah. Pernah dengar doa itu? Wa khairu ayyami yauman alqa fih, dan hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Aman kan enggak? Sampai mati ku wedi. Saya tidak tahu wedi dosa apa wedi Israel apa wedi malaikat siapa? Mungkar nakir. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Karena cara pandang Nabi itu ini bisa dipraktekkan. Kalau kamu orang baik, mati artinya apa? Ya baik. Karena husnul khotimah. Kalau kamu orang yang buruk, itu kata Nabi, anggap saja mati itu akhir dari keburukan kamu. Nak kowe urip terus, malah maksiat terus. Maka Nabi itu kalau ngajari kita berdoa gini, Allah maj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarri. Ya Allah, kalau saya hidup, ya anggap saja ziyadah fi kulli khairin, berpotensi nambahi kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja ini akhir dari segala keburukan. Maka saya berkali-kali, banyak tradisi ulama-ulama NU, ulama-ulama pesantren, ya ada hanya NU, pokoknya ulama-ulama alim, itu kalau ada orang mati, orang nakal gitu mati, ini saya gitu, itu hadirin mesti gak terima. Wapi enang itu orang nakal. Tapi dipaksa sama kiainya, saya gitu, lama-lama dipaksa. Saya gitu, padahal yang hatinya kiai, wis ra iso maksiat meneh, wis saya gitu. Karena dengan mati berarti saya sudah tidak bisa maksiat lagi. Jadi Nabi melihat hidup dan mati itu segampang itu. Kalau al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Coba kita ke depan itu kan ada potensi zina, potensi korupsi, potensi maksiat. Yang bisa menghentikan potensi itu apa coba? Mati ya, udah pinter ya. Sudah maju berani mati. Berani. Tapi jangan di sini ngel-ngelo panitia. Artinya yang selama ini kita risau dengan kematian, dengan apa? Nabi ngajari kita tadi. Allah maj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidup ini sebagai bekal menambah kebaikan, dan suatu saat kalau saya mati, semoga itu akhir dari segala keburukan. Jadi artinya Nabi itu ngajari kita itu positif terus.
Sama seperti ulamanya tadi. Nak lagi rukun mbek tonggo ya sanggep ae kanca kaapian. Nak nenengan ben ra utang tenan. Dadi pokoknya penak terus itu loh. Nak bojo lagi ngamuk alhamdulillah gak ngajak blonjo. Nak pas rukun ya alhamdulillah kok lagi rukun. Jadi gampang semua. Makanya ada seorang alim itu ngendikan begini, ada yang tanya. Saya tuh dulu ketika kaya, teman saya sering main ke saya. Setelah saya miskin gak ada teman-teman yang ke saya. Dikira si Habib ini kebetulan orangnya Habib itu mendukung keluhan dia. Ternyata enggak. Si orang alim itu bilang gini, malah bagus toh gitu. Kowe wis melarat buruhe wong. Ya sudah kamu miskin buruhnya orang lain. Misalnya tukang manol di pasar atau tukang becak. Kemudian teman-teman kamu datang, malah kamu malu tuh jadi tontonan. Bagus kalau mereka lupa, pas kamu miskin gak ada yang lihat katanya. Jadi apa ya, dianggap enteng saja gitu. Akhirnya orang ini gak jadi ngeluh. Selama ini kan kita ngeluh ya, ketika miskin teman-teman gak datang. Coba kalau mereka datang pas kamu buruh bikin botol di orang lain. Mantan bos buruh, malu gak? Milih datang apa enggak? Enggak lah, sudah bener itu. Jadi ulama dulu itu makanya sering baca biar tahu solusi hidup. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat kehidupan itu. Gampang sekali, indah, gampang. Kebahagiaan ini pula yang harus kita latih dalam melakukan ketaatan. Tapi memang obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya ingin orang mukmin semuanya itu bahagia. Dengan bahagia itu mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa maksiat. Sehingga dalam konstitusi ulama yang ditulis di kitab-kitab usul fikih, dan itu kitab yang saya kaji, selalu saya kaji, itu membela-bela sesuatu yang mubah itu sampai luar biasa. Karena melihat mubah itu, misalnya Anda tidur itu berstatus mubah, Anda bermain catur berstatus mubah, Anda rileks sama teman jagongan semalam dengan teman rektor atau dosen atau yayasan itu, melihatnya bukan mubah, tapi tarkul maksiyah. Misalnya saya semalaman asik musamarah itu jagongan malam sama Habib Toha Al-Munawwar. Itu awang hitungnya bukan, wah ini jagungan ngalor ngidul tidak penting tuh enggak. Malam itu bahak tidak ke dugem, tidak ke tempat maksiat. Sehingga ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada. Saya ulang lagi, mubah itu tidak ada. Kan umumnya ulama bagikan wajib, ya kan, haram itu. Terus diantaranya mubah, sunat, makruh. Ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa? Logikanya begini, itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena tidak ada mubah yang Anda lakukan kecuali saat itu pasti ditinggalkannya sebuah keharaman. Misalnya Anda sedang jagungan sama istri di luar, di rumah, asik di rumah semalaman. Mungkin bahas hal-hal yang ringan. Mungkin melihat sinetron atau apalah yang ringan. Tapi di situ terjadi Anda meninggalkan ke tempat-tempat maksiat. Sekarang ninggal maksiat itu wajib apa mubah? Wajib. Padahal Anda sedang melakukanmu. Nah itu dicatat oleh Allah itu tarkul haram, meninggalkan keharam. Jika masyhur dalam cerita wali-wali itu, Abu Yazid yang seperti itu ibadahnya pernah tanya, ya Allah lalu yang makomnya orang seperti saya siapa? Karena beliau semalaman ibadah terus. Sama Allah dijawab, ya yang tidur di pinggir kamu itu. Abu Yazid, loh kok bisa ya Allah? Dia kan tidur terus. Ya kan dia tidur berarti meninggalkan keharaman. Ngomong sing potongan tukang maksiat itu apik turu apik melek kira-kira. Apik turu. Timbang sama nak melek pola wis turu ae kira-kira gitu. Jadi gak usah dipaksa tahajud, dipaksa qiyamul lail itu. Iya kalau qiyamul lail. Kalau dapat informasi, kesini ikut saya, terus katut kan repot. Jadi perlawanan terhadap maksiat itu sebetulnya gampang dalam Islam. Karena tadi, gak ada sesuatu yang mubah kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharaman. Mudah sekali. Jika banyak orang jadi wali itu karena melakukan mubah. Itu ada orang jadi wali itu karena sering makan. Ya makan-makan biasa itu. Karena ketika makan, ya Allah, betapa doifnya saya.
Katanya saya presiden, katanya saya rektor, saya kiai. Ternyata kalau nggak makan tuh lemes. Apa hebatnya makhluk yang bergantung makhluk yang lain, yaitu makanan. Nah karena seperti itu terus dia al-laja-ilallah, terus dia sungkeman ning Allah. Betapa lemahnya saya. Sebab itu ketika Quran mengkritik dan dengan tanda kutip kemungkinan Tuhannya Isa bin Maryam, itu ngeritiknya sederhana Quran itu. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit ta'am. Isa itu tidak Tuhan, wong dia makan. Kamu kebayang nggak misalnya punya Tuhan, wah tadi Tuhan mampir ke rumah saya, dia lemes. Setelah tak kasih makan sehat lagi gitu. Itu kan nggak kebayang. Tapi Tuhan marung di rumah saya, lemes tak gratisin, kayaknya tidak punya uang gitu. Setelah makan, wah gairah lagi. Kebayang nggak punya Tuhan seperti itu. Sehingga Quran kalau gojlok sederhana, karena yakulanit ta'am. Sehingga wali-wali itu kalau makan itu sadar lemahnya dirinya, betapa dirinya tergantung makanan. Sesuatu yang tergantung itu artinya tidak hebat, tidak Tuhan. Jadi untuk menjadi wali, untuk menjadi dapat ridhonya Allah itu sebenarnya sederhana. Termasuk ada cara jadi wali yang agak kacau, tapi ini ya benar, asal niatnya benar. Misalnya Unisula besar, ya kurang besar lagi. Kita sudah punya uang, kurang banyak uang lagi. Itu Nabi Ayub, itu kan seorang nabi. Pernah diuji Allah, ini ada di Sahih Bukhari. Nanti kamu tanya, hadisnya Sahih enggak? Ini ada di Sahih Bukhari. Kadang orang kota itu aneh, enggak ahli hadis tapi tanya, Sahih enggak? Padahal anda kan dibodohi Sahih, ya ngandel saja. Jadi kadang ya aneh. Oh enggak tahu kok tanya. Itu Nabi Ayub itu sudah kaya, pas itu sudah kaya. Bukan cerita yang masih miskin, memang sudah kaya. Beliau di kamar dihinggapin satu belalang dari emas. Setelah belalang itu dikejar, ternyata yang jenis itu banyak, semuanya dari emas. Ngambil sana sini, ini yang kesa ini dipenuhin, saku ini dipenuhin, sampai banyak. Sama Allah digojlok. Kamu itu Nabi saya. Kenapa kamu mengumpulkan harta sebanyak itu? Kamu itu Nabi saya kok rakus? Jawabannya Nabi, ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Ya, jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, kok ingin 1 miliar 100, ingin 1 miliar 200, itu cara ngitung bukan uang. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Karena rahmat Allah tidak terbatas, sudah Gusti tenang saja. Meskipun saya gini, rahmat Anda tidak akan habis. Sehingga waroi ada ilmunya, tomak juga ada ilmunya. Termasuk ragus itu juga ada ilmunya. Misalnya begini, ini contoh ragus yang ada ilmunya begini. Ini saya beri contoh. Mungkin yang boleh niru orang-orang soleh, kalau nggak soleh jangan. Imam Syafi'i ini cerita nyata. Imam Syafi'i itu dulu ketika ngaji masih muda itu nggak suka sama guru yang kaya. Kebetulan dia punya guru miskin terus. Namanya Sufyan As-Tsauri, itu miskinnya Masya Allah. Sufyan bin Uyainah juga miskin. Jadi dia miskin, punya guru miskin terus. Sehingga idolanya ya sama guru-guru yang miskin. Suatu saat guru-guru ini menyarankan dia ngaji Imam Malik. Imam Malik itu kaya raya. Itu babutnya Imam Malik kalau diinjek, itu mata kakinya tidak kelihatan, saking halusnya. Kalah, Indonesia kalah. Imam Malik tuh gaya. Kalau ngaji di kursi tinggi terus pakai bukhur itu, pakai jubah Arab yang mahal. Pokoknya mewah kali Imam Malik. Terus dia mulai ini kiai kok kaya. Kemudian setelah beliau alim, tanya, saya harus ngaji siapa setelah ilmu jenengan habis kira-kira gitu. Kata Imam Malik, sudah, kamu tidak usah perlu ngaji saya, kamu sudah alim alama. Terus Imam Malik datang ke Baki. Zaman itu Baki itu semacam kayak rentalan ya, semacam Grab lah kalau dulu. Mana kafilah yang mau ke Irak? Ya sudah terus, oh kita mau ke Irak. Ini antar ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Itu dibiayai sama Imam Malik. Grabnya ya dibayarin, itu kafilahnya itu ya dibayarin. Imam Syafi'i disangoni surrotan min dhahabin. Jadi satu kepes uang dikasihkan. Itu pernah tak hitung semurah-murahnya itu sekitar 60 juta. Imam Syafi'i mulai mikir, kiai yang saya kritik lomo, sing kiai miskin tak puji, gak pernah ngamal kan, tentu orang miskin. Setelah datang ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani, beliau itu pakar usul fikih, muridnya Abu Hanifah. Beliau al-usuli, pakar usul fikih. Itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani itu kalau ngitung emas, itu di ruang tamu.
Uangnya miliaran, emasnya banyak. Dari kota ini dipindah ke kota ini. Mas, kalau ngitung di ruang tamu. Bukan di kamar, di ruang tamu. Imam Syafi'i tambah kaget. Imam Malik kayak gitu sudah soal malah ini kaya raya. Setelah Imam Syafi'i kelihatan kaget, digojlok sama Muhammad bin Hasan Asyibani karena beliau senior. Atajabu min hadza, kamu aneh melihat ini? Iya. Kenapa? Ulama kok kaya raya. Terus kata Muhammad bin Hasan, ya sudah, uang ini tak kasihkan orang-orang fasik, binti gue demenan, gue nyabu, gue macam-macam. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Pun jenengan mawon sing sugih. Semenjak itu Imam Syafi'i rubah. Jadi kalau kampus ini ingin akreditasi A, ingin mulia, ingin apa, kamu ridho kalau yang punya prestasi seperti itu adalah orang-orang fasik. Ridho enggak? Enggak kan? Maka didoakan ini. Nah itu namanya berpikir secara usuli. Kamu jangan hanya nuruti karena berpikir waroi terus kamu benci kekayaan. Tidak bisa seperti itu. Karena pangkat dan kekayaan ketika dikelola secara kesolehan maka akan menjadi energi positif yang luar biasa. Semenjak itu Muhammad bin Hasan Asyibani berhasil mendidik Imam Syafi'i. Sampai akhirnya keterusan Imam Syafi'i berpendapat kalau orang Islam bisa bikin rumah tingkat kok punya rumah reot itu haram. Akhirnya keterusan. Kalau bisa jadi bupati kok jadi ketua RT juga haram. Karena al-Islam ya'lu wala yu'la. Islam itu luhur bukan bisa diluhurin. Sehingga rata-rata orang Syafi'iyah termasuk kiai-kiai Indonesia itu rata-rata ya agak-agak politikus. Ya agak-agak kedonyan, mungkin sebagian kedonyan tenan gitu. Karena gak ridho gitu loh. Kalau kesempatan itu dikuasai orang fasik kemudian menjadi kekuatan maksi. Coba kalau bupati itu orang yang fasik. Kemudian programnya supaya rakyat seneng semalaman dangdutan yang purno misalnya. Supaya rakyat seneng dibolehkan dugem, dibolehkan judi. Tapi kalau yang jabat orang soleh kan ada beberapa perda yang menolak penyakit apa? Masyarakat. Jadi kamu jangan melihat bahwa kepangkatan ini hanya sebagai alat korupsi, alat otoriter, enggak. Asal kena orang soleh, maka ini menjadi energi kesolehan atau energi positif. Sebab itu ketika Allah muji para nabi yang soleh, diantaranya disifati apa? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata, terusannya wa atainahum mulkan azim. Dan Nabi Ibrahim dan keluarganya tak kasih kerajaan yang besar. Nah sekarang masih banyak orang yang cara pandang ngapain bikin Unisula yang megah, ngapain berambisi punya akreditasi A dan sebagainya. Menyoal seperti itu salah secara usul fikih. Karena secara usul fikih kesempatan yang baik tentu harus diperjuangkan oleh orang-orang yang soleh. Karena ini supaya jadi otoritas yang positif. Itu dulu ada latihannya. Jadi orang dulu itu gampang sekali ketika milih miskin ditanya, kenapa miskin? Saya ingin hisab saya ringan. Tapi ketika mereka kaya, yang soleh, supaya harta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai maksiat. Kita misalnya orang soleh mau pangkat, karena kita ada ridho, kepangkatan itu dipegang orang maksiat, kemudian menjadi energi maksiat. Begitu juga seterusnya. Maka ulama dulu itu rileks. Sampai Senawawi Al-Bantani itu nanti bisa dicek di tafsir. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beliau muji-muji ulama. Kemudian ada seorang yang agak hasud mungkin. Tanya begini. Hebatnya ulama itu begini-begini. Terus ditanya, tapi kenapa kita sering melihat ulama ngantri proposal di rumahnya bupati gitu. Sementara bupati enggak pernah datang ke ulama ngaji ihya. Jawabannya Imam Senawawi itu unik. Ya karena ulama itu tahu gunanya uang, sehingga nyari uang untuk pondok, untuk masjid. Sementara bupatinya tidak tahu gunanya ilmu, maka tidak pernah ngaji. Jadi ya ringan saja oleh. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kalau ada ulama kedonyan, anggap saja karena tahu gunanya uang. Jadi kenapa ulama ngantri di kabupaten, bukan bupati ngantri di ulama? Jawabannya karena ulama tahu gunanya uang, sementara bupatinya nggak tahu gunanya ilmu. Ya, kira-kira gitulah. Ada ustadz tidak ganteng, kesensem rondo cantik, karena tahu gunanya ustadz itu. Artinya tahu gunanya kalau saya nikah nanti punya anak jadi gus, kan dia kiai gitu.
Tapi rondone raro gunanya dia karena miskin gitu. Jadi ulama dulu itu rileks. Rileks menafsirkan apa saja itu rileks, termasuk saat terpojok. Itu rileks. Karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Sehingga ciri utama wali itu apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa gampang. Karena melihat sesuatu itu gampang saja. Saya ulang lagi, melihat sesuatu itu gampang saja, ringan. Oke, semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terangno kowe nek ora paham kok nek mlebu swarga dadi paham. Dadi iki pilihane ku loro. Dadi nek kowe saiki ra paham kok ning swarga paham. Nek saiki paham kesuk ben mlebu neraka dadi ra paham. Dadi mun ra usah direncana mlebu napa? Neraka wae mlebu dhewe ra usah direncanano mun. Dados ngeten nggih, dados ahli swarga ya kurang penggawean, pancen salat isra wajib, isra ono pilpres, gak ono apa dadi kurang penggawean. Ahli swarga niku saking kurang penggaweane iku jagungan. Dadi misale kula Mustofa Ruhin jagungan. Piye enak ning swarga? Ya enak. Zaman ning donya piye? Terus cerita, saya itu punya teman ateis. Saya punya teman komunis yang ketika pertemanan dengan kita sering menghina kita karena kita ini percaya adanya hari kebangkitan. Teman saya itu sering melecehkan idza mitna wa kunna turaba wa idzaman aina lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi tulang belulang, kemudian kita akan dibalas amal-amal kita. Jadi singkat cerita, ini nunjukno nak wong soleh oleh kancanan wong dolim. Ya ini catatan ya bahwa orang soleh itu zaman ning dunya oleh kancanan wong napa? Dolim. Buktinya yang soleh ini masuk surga. Kemudian kenangannya punya teman ateis. Zaman di dunia punya teman apa? Ateis. Entah temannya itu teman kerja atau teman kantor. Tentu tidak teman dalam akidah. Mungkin akidahnya tetap kita Islam, mereka ateis. Tapi teman, entah faktor kantor, entah faktor profesi, entah faktor kerabat. Tapi yang jelas si orang penduduk surga ini punya kenangan, kami dulu punya teman ateis. Ini kanali korin. Yang teman saya yang anti Tuhan itu mengatakan, melecehkan saya, aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman aina lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi balung, tulang belulang, kemudian kita dihisab. Atau kita nanti ada hari balasan. Nah terus ketika jagungan ini, tadi saya bilang ahli swarga kurang penggawean. Lah piye delok piye? Jare kanca-kancane, "Moh aku ora melok di kanca." Jadi fayaquluna lah. Jadi ketika Ruhin muni ape delok jare Mustofa, jare Kifat, "Moh aku gak kancaku, delok dhewe" jare. Lah si Ruhin kan wong kurang penggawean, mulai ning donya sampe ning swarga. Terus delok. Terus fattala'a fara'ahu fi sawail jahim. Bareng dekne delok roh kancane kejet-kejet ning neraka. Seneng dekne. Jadi wong nak hasud tuh nanti ning swarga aja hasud. Seneng terus muni ngene, tawahi ing kita laturdin. Dulu kamu hampir saja menyesatkan saya. Artinya zaman dia ateis sempat ngerayu supaya Ruhin dadi napa? Ateis. Gue Islam ya tetep kere, melok ateis ae. Wes kere, zina rawani, maling rawani gak enak. Soalnya sering dirayu-rayu gitu. Makanya bilang apa? Tawahi ing kita laturdin, kamu zaman di dunia hampir saja menyesatkan saya. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau saja saya tidak diberi nikmat Allah, aku kelakuanku ya koyo kowe, akhirnya masuk neraka koyo kowe. Nah, terus ada soalu talazudin. Dia tanya tapi saking senenge. Afama nahnu banyitin. Coba lihat saya sekarang. Apa saya sekarang mati? Tidak kan, saya tidak mati kan. Cuma mati pertama saja, mati zaman di dunia. Sekarang saya hidup lagi. Artinya kamu yang dulu memungkiri ada kehidupan, dulu aku saiki tidak mati. Ternyata saya sekarang hidup dan dapat nikmat kowe ning neraka. Dadi ku nunjukno sunnahe manusa iku ora puas nak ora ngalahno musuhe. Nganti ning swarga iku ora lega nak. Dadi manusa iku hasudnya itu terlembagakan sampai akhirat. Jadi wong-wong sing tahu dimaki-maki kubu sebelah, iku nak kubu sebelah mlebu neraka, iku kowe ning swarga gak marem nak gak delok. Dadi hasud iku ya seru no. Dadi nak kula pun mboten, makome mboten nonton, kula mboten. Niku makome Ruhin barang dadi lori lho kan dinyak melarat, gendut, kriting mangkel.
kudu menangi sing ngenyek mlebu neraka. Aja sampe sing ngenyek kita mlebu swarga kene mlebu neraka. Wah, gak puas ya, no? Makanya gambarannya Quran itu manusia tetap manusia. Ketika orang kafir dengan segala kenikmatannya, misalnya mungkin Amerika, mungkin negara-negara yang sekarang kumo luhur dengan teori kapitalisnya, mungkin ngenyek Ethiopia, ngenyek Syria, ngenyek. Tapi apapun salahnya Syria, Ethiopia tetap iman, tetap suasana masuk surga. Meskipun ngurmat negara tidak pedes. Tapi yang ngurmat negara benar, tapi ngurmat iman tidak benar, bisa saja nanti masuk neraka. Itu makanya kita problem di dunia kan gitu. Makanya saya mohon, nah, umat Islam itu tidak perlu menjawab kritikan itu. Dari awal kita nanti enaknya itu di surga. Kali di dunia kita pasti salah. Ngelola negara raiso. Banyak negara Islam sing carut, napa? Marut. Ngurus bojo raiso. Banyak santri sing pegatan. Ngurus anak yo raiso, anak yo debu wuling kok bapak. Kita ini kan ngurus yayasan yo raiso. Kan semua yang berbau Islam mesti carut marut. Karena ya apa ya, dari awal kita ini mah enggak serius ngurus dunia. Kok serius piye nyimpen duit wedi dosa ana hisab. Ape riba rentenir wedi dosa. Wape ngatur dunia nemen-nemen wedi dosa. Allahu al-mudabbir sing ngatur kok melo ngatur barang. Wah, akhirnya karena wedi dosa terus goblok. Sebagian goblok klasik, sebagian keterusan. Nggak sing repot sing keterusan sampai asli lah iku terus kombinasi napa? Jadi wong Islam itu ora kober serius mengurus dunia. Kadang punya pemimpin fasik lah ben kono pek-pekan dunia. Jadi ribet wong Islam. Akhirnya kita ini dihina wa idza marru bihim yatakhamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'ahum qalu innaha ula inapa ladallun. Orang-orang kafir itu kalau melewati orang Islam pasti ngenyek. Urip nyatane ngono, ngelola negara enggak bisa, ngelola keluarga enggak bisa. Nah nanti kalau kita di surga itu kata Allah fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Nanti di surga orang-orang iman gantian menertawakan orang-orang kafir. Jadi itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah puas sebelum dendam menertawakan. Jadi wis ning swarga iku cita-citane mukmin tetep fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Jadi kowe sok ben ning swarga iku ya Allah kasih saya fasilitas bisa melihat penduduk neraka. Terus dia neng teras-teras warga dipertontonkan orang kafir alal aroiki yang turun. Hal suwibal kufaru makanu ya fa'alun. Delok saiki kowe mbek aku mulya ndi. Jadi dendam itu penting. Tapi sebenarnya ning swarga ning donya wis kalah wis nurut ae no. Dadi menteri yo nurut wis pokoke nurut ae wis barang donya pek-pekan ngono. Cuma ora bener ya dielingno iku ya bahaya ora bener. Tapi ora usah kerusuhan, biasa wae. Gremeng ae gremeng soalnya ben gak dadi udun apa. Katanya memang gitu, orang emosi nak diempet tuh dadi udun, dadi wis satok gremeng. Tapi yang jelas Allah punya sunnah bahwa manusia itu tidak bisa puas sebelum melihat musuhnya kalah. Sehingga ahlul jannah yang notabene sudah penuh kenikmatan itu tetap dia enggak lego. Enggak lego kalau enggak tahu nasib orang yang dulu menghina dia. Makanya ini peringatan bagi kita bahwa kita berteman orang tidak soleh di dunia itu boleh. Buktinya tadi ahli surga ketika jagungan cerita saya punya teman ateis yang selalu mencibir saya. Katanya nanti nggak ada hari kebangkitan. Lalu teman ateis saya sekarang di mana? Sekajak kancana dulu ya teman-temannya bilang fayakuluna laga. Tapi si teman ini tetap ingin melihat. Setelah dilihat ternyata itu di neraka. Terus melakukan dialek tadi. Apa yang kamu katakan salah. Kamu mengatakan setelah mati akhir urusan salah. Ternyata saya sekarang tidak mati. Afama nahnu bimai yitin illa mutatan. Jadi saya mohon sekali teman-teman yang hafal Quran itu harus hafal sampai seperti saya ini. Sehingga tahu duduk perkara ini Quran itu kayak apa. Mau Quran tok ibadah. Suwe nama Quran ibadah. Tapi tidak paham. Wong khawarit sing tukang mateni wong itu hafal Quran. Itu gara-gara rafaham itu akhirnya kewaco. Nah, kandhani ku angel. Sing kandhani kudu aku. Nah, sing kandhani Mustafa padu merapal kan. Sing kandhani kudu aku. Mbok yo wong ku mikir to. Apa gunane misalnya ki apal Pancasila. Tapi ra iso nglakoni napa? Pancasila. Ngapal tok keadilan sosial bagi seluruh pejabat. Antok ngomong ngono jelas timbang muni bagi seluruh rakyat Indonesia aja boleh. Quran juga gitu.
kita ini manusia punya watak dendam. Tapi dendam ini dikelola oleh Islam. Dendamnya mending swarga ae. Ning donya ben, ning donya mesti sedih. Tenan betul. Orang-orang mukmin itu sampai belum lega kalau belum ketemu orang yang pernah mencibir. Itu tadi qala qailu minhum inni kanali qarin. Saya punya teman yang ketika di dunia selalu mencibir saya, inna kalaminal musaddiqina idza mitta wa kunna turaba wa idzaman aina lamadun. Teman saya itu selalu mencibir, masa kamu percaya hari kebangkitan? Kita nanti kan sudah jadi tanah, jadi tulang belulang, masa bangun lagi? Yang benar saja kamu. Nah, orang-orang yang mencibir ini kan sakit. Orang dicibir itu kan, nah sakitnya itu terbawa sampai surga. Tapi nak kowe mlebu neraka ora kok berdendam melane. Dadi dendam iku anane ning swarga, nek ning neraka ora kok berdendam. Dianjuti malaikat oleh dendam piye. Tapi bareng ning swarga happy-happy iku piye? Kancamu dhisik sapa wae. Ora kanca partai maksudnya kanca gitu. Ya dadi sok nek ning swarga musa-musamu delok. Jebule swargane sak dhuwurmu. Lane jogeman musaya aku demen isin kowe sok ben. De musuh jebule swargane. Ndi musuhku sing wani aku delok. Terus jare kancamu teko, aku ning dhuwurmu. Ya jarang. Repot ya. Jadi terus kedua, peringatan dari Quran. Allah itu saking kudrohnya, itu senengannya itu gawe fitnah. Fitnah itu sesuatu yang enggak masuk akal. Jadi wong kafir utawa wong Islam piyambak iku kon iman sesuatu yang paradok. Iku kon ngimani ning neraka iku ana wit. Lah neraka iku panase ngono, ana wit. Mulane jare wong kafir Muhammad tambah suwe tambah waras. Mergo wong neraka iku makan sajarotus zakum. Mulane wong kafir tambah guyu Muhammad itu gak waras. Jarene neraka banget panase, tapi di saat yang sama ngomong wit iso tumbuh. Mestinya neraka itu kan enggak ada pohon. Mulane Allah nate ngendikan wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Jadi satu orang itu diuji disuruh ngimani Isra Mi'raj. Nabi yang tetap posisinya di Mekah diberitakan oleh Quran bahwa Nabi telah menembus langit Sabtu dalam lahdoh satu malam. Wong kafir malah guyu-guyu. Terus kedua, ada pohon yang tumbuh di neraka. Mulane dawuh pangeran seperti wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Quran. Jadi diuji. Yes ngono dunya kaya wong Islam sakniki niku. Yang mengklaim negara Islam tata kelolanya carut marut, yang negara non Islam kadang tata kelolanya rapi, sehingga seakan-akan kita ini salah, ngurus dunia wae ra iso, mung ngurus akhirat. Tapi saya berharap sing dicibir iki sok ben mlebu swarga, dadi iso dendam. Tapi nek mlebu neraka iku ora kober dendam. Mulane kula mboten gadah rencana mlebu neraka mboten gadah. Kula niku nggih pendendam, dadi mangkalku ben kesampaian sampeyan nak teng pundi? Swarga. Kita harus ngalami fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yang jangan sampai kita ngalami kita sendiri disiksa. Kowe ngilu awakmu dhewe, milih dendam apa milih mlebu neraka? Milih dendam ya. Syaratnya mlebu apa? Swarga. Ya. Jadi pangeran itu memang sering damel sesuatu itu paradok. Tapi memang Allah sengaja. Mulane kula bolak-balik matur, ulama itu banyak, yang jaga akhlak ya banyak, yang jaga ilmu yang banyak. Kadang yang jaga ilmu itu yang akhirnya nyuwun sewu cangkem elek dan itu penting. Saya di mana-mana bilang, sesuatu itu kadang nggak bisa dijelaskan secara baik-baik. Syaratnya kudu cangkem elek. Cuma karena itu nggak mungkin kita nisbatkan pada Nabi, ben aku wae sing tanggung jawab. Kalau nak dinisbatkan Nabi kan elek, maksud Nabi kok gerakan cangkem elek. Ben aku wae. Nak pancen salah, aku sing tanggung jawab. Tapi nyalahno aku neraka, yakin neraka. Siji yo ora level, nomor siji ora level. Dhisik sahabat itu akhirnya yo nyuwun sewu cara ora sahabat yo cangkem elek. Mergo mangkel. Ada orang munafik saking ora ngajari ngene. Kenapa saya bikin gerakan cangkem elek? Kok janut lho. Kowe asli elek maksudnya cangkemmu wis elek ora kok. Engko nang darane aku harus gebek ora asli cangkemmu wis elek. Wis ngono perkara dunya, ora perkara hak. Nah, kan perkara hak, cek keren.
Wong munafik ku saking mangkelnone ning Kanjeng Nabi, saking kepengin Nabi itu ketok goblok, ketok salah. Iku kadang takok nggawa untane unta. Takok, "Mat, untaku iki sing ngawini untane sapa? Kok anake kok ora kembar?" Terus ana sahabatmu sing cangkem elek koyo Ruhin. Tak pajangi aku. Kowe apa-apa? Dadi oleh muni ku nazautu alaiha, nazautu cara aku sing nyelingkuhi. Terus kowe apa-apa? Mergo gak trimo nabine dikei pertanyaan sing gak masuk akal. Paham? Begitu juga ketika mereka nyembah berhala Lata Uzza iku sing cangkem elek ya sahabat. Mergo Nabi ra pantes. Cangkem elek bicara, aku gek bengi pas sampe nyembah berhalaku. Jebule pas duyoi luwak. Aku mikir, mosok pangeran duyoi luwak menengah iki apa-apaan? Dikencingi apa? Luwak. Ada lagi orang Bedui, orang munafik tanya, "Muhammad, idda'aita annaka utiyal wahya, kamu tuh mengklaim kamu dapat wahyu. Sekarang unta saya hilang. Lalu posisi unta saya di mana? Kamu idda'aital ghaib, kamu mengklaim tahu barang ghaib. Sekarang unta saya di mana?" Sahabat akhirnya kecangkem, tak colong apa-apa pokoknya. Gak mana. Pokoknya butuhnya mangkel lo, bodoh mangkel lo nih. Mergo gak terima Nabi ini nggo pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendidik, yang menyudutkan. Yang paling parah mau nazautu alaiha. Ya aku sing nyelunggi kowe apa-apa. Nah sama misalnya orang kafir bilang orang Swiss lebih bahagia timbang orang Eropa, orang Ethiopia. Orang Eropa lebih bahagia ketimbang orang Syria. Kamu harus bilang kata siapa? Coba ukur. Kita yang miskin, kita yang tidak menteri, kita yang tidak siapa-siapa. Andai kan ditimang kebahagiaan kita dengan menteri tidak mesti kalah. Mereka juga punya atasan yang mengganggu kan. Kue jadi buruh majikan ya tersita oleh atasan, menteri ya tersita oleh atasan. Kebebasannya ya ada yang tersita. Wayai pengen turu harus ngantor, wayai kepengen mangan harus rapat. Kamu ya tersita pe mangan ra kelar. Ya sesuai tersitanya macam-macam kan. Semua itu kita sama kok. Ada yang sesuatu yang kita tidak gesam, mereka juga sama ada sesuatu yang tidak. Ya. Sebenarnya pola hidup itu kan sama. Dan itu kadang-kadang yang jadi aman, kadang-kadang mau cangkem elek sing iso jawab. Tapi saya ulang lagi itu nggak mungkin kamu nisbatkan kepada Rasulullah karena Rasulullah itu ahsanan nasi khalqam. Tapi ulama ben tetep ngene iki. Sing kaliber lho ya. Sing kira-kira cangkem elek tetep keramat kok kula lah minimal koyo kula. Kulo nu cangkem elek tetep keramat. Kowe sopan ora keramat, ora ono ilmune kok. Entekno sopanem ora ono pengaruh ya. Entekno sopanem tetep keramat aku, yakin keramat aku. Baik sopan lah ya. Ora ono ilmune apa-apa. Sopan yo keliru, cangkem elek yo keliru, urip yo keliru, mati yo keliru, pokoke kadung keliru. Ana ulama diomongi, Pak Yai, kalau neraka itu, kalau setan dari api, kemudian setan disiksa api kan sejenis, susahnya apa? Kiai ini mangkel terus ngambil segenggam tanah di sawur ora ini. Loro yai, jari kayak kok tanah, kan tanah kok loro. Nggak bisa seperti ini diberi penjelasan baik-baik kan. Setan itu kok geni Pak Yai, jari disiksa di neraka kan nggak apa-apa, sama-sama api. Kiai ini ngambil tanah sawur ora ini. Barang mau sakit Kiai, jari kok tanah, kan tanah kok sakit. Hanya jangan katakan kalau setan dari api kena api ndak sakit. Coba kamu kasih penjelasan baik-baik. Ngapunten nggih, umpami jenengan nggih. Ngapunten lho niki. Ngapunten lho nggih, umpami jenengan nggih. Ngapunten lho nggih. Kesuwen. Umpami jenengan kena tanah seputi iki mboten napa-napa, kena tanah kula biasa. Kan kesuwen. Dene mbok sawuri raine. Terus keliliben. Padahal materi manusia dari tanah, ternyata kena tanah. Sakit. Makanya dendam itu penting, tapi tadi loh ya, bukan dalam konteks dunia, ning swarga. Allah iku wis gawe manusa iku duwe dengan tanda kutip dendam tadi. Dekne tetap gak terima. Orang yang dulu menghina saya iman, kemudian orang itu di surga gak terima. Makanya diberi hak untuk melihat bahwa temannya masuk neraka. Mulane fattala'a fara'ahu fi sawail jahim. Kemudian temannya dilihat, kemudian temannya di neraka. Dan belum berhenti dendamnya di sini. Dia ini ngomel-ngomel, tawahi ingkit talaturdin. Kamu kan yang hampir saja menyesatkan saya. Jadi wong swarga nak ngomel ya ora lega.
Ayo milih swarga apa milih dendam? Dendam. Jadi mulane ngaji ben kero, dadi ben lega apa? Dadi kowe kudu dendam kan. Kowe mbek wong sugih-sugih kudu dendam. Jute gak dhisik sugih, saiki sugih aku jebule sing mbok dendami swargane sak dhuwur. Pancet wong sugih menangan. Jadi kudu jelas ya. Jadi kenapa saya bilang cangkemel? Karena tadi dulu sahabat tuh kadang kesulitan nanggepi komentare wong-wong munafik. Karena tadi itu Nabi itu, sampai nak roh ceritanya Nabi dari sisi yang baik-baik saja. Maksudnya baik-baik itu sahabat merawakan Nabi. Wong munafik nak takok aneh-aneh. Ya Muhammad, ontaku iku rondo ireng kok anake rondo ngene iku sing majangi sapa jare sahabat. Aku apa? Wong urusan onto kok ditakokno ora. Dadi niate nglecehno Nabi, Nabi takoki urusan. Lah kula misale kiai, alim alamah tukang maca jalan takoki, "Gus, jare rukin kula gak ada kucing, Gus." Niku rupane kok beda-beda nu sing majangi kucing putih, Gus. Aku kan ngenyek wong. Kiai sih takoki urusan perselingkuhane apa? Kucing. Bukan Nabi dikono mesti sahabat. Aku terus kabeh apa? Ono sing ontane hilang Muhammad, kamu mengklaim tahu barang gaib. Lalu onta saya sekarang hilang di mana? Itu saya sahabat tak jupuk. Maksudnya sahabat tadi agak nyolong mangkel noa ya. Cara aku zaman sahabat kok menangi Nabi. Sing ilang ontamu Nabi mbok takoki. Wong kowe sing dionto ora iso njogo malah Nabi wong liya mbok takoki. Cok goblok. Enggak mungkin seperti ini kita baik-baik saja. Jajal misalnya kesopan ngapunten nggih Nabi sukani hak mikir ya. Malah ku mau luhur kan? Nabi kasih waktu untuk meditasi. Kan malah gak kasil sopan gini iki. Unta-untamu dek takono Nabi lah gak wis ora melok di dunya kan lebih gampang. Gampang di cangkem melek cangkem apa? Jawab. Gampang cangkem melek. Makanya dulu mulai sahabat ada sahabat kayak Umar, kayak Khalid bin Walid gue jagani wong sing ngene iki. Masyhur. Ana munafik nek takok, "Muhammad, kamu betul Mi'raj?" "Iya." Sayyidina Ali diparani takok ya. "Ali, sikile mangkat sitok diangkat. Angkat loro-loro ora iso. Ngono jare kancamu iso." Mergo artinya terbang kan kakinya terangkat semua. Sayyidina Ali karena wong pinter nganggep iku guyu tok Sayyidina Ali. Bareng takok Umar, kan dekne kepengen mengalahkan Nabi dan mengalahkan Ali. Terakhir ning Umar. "Mar, kowe iso ngangkat sikilem sitok." "Ta ini." Pekno pedang mbek Umar. Kewan iki. Ngono ku ora iso diadepi api-apian. Kok Umar wis ngerti iki ora kena diterangno mbek akal. Makanya saya punya rencana, umpama aku menangi Nabi, itu sangat melek. Nabi ra usah ben tetap aksana nasi kholqom. Nabi kita selamatkan supaya tetap steril. Masyhur kan, jadi ada orang Yahudi itu membawa kambing mati kan. Wedhus lu mati. "Ya Muhammad, kambing yang mati ini yang bunuh siapa?" Karena Nabi orang tauhid ya Allah. Yang bunuh kambing mati itu Allah. Agamamu ini aneh Muhammad. Yang dibunuh Allah langsung orisinil haram, yang lewat tangan-tangan jahil manusia halal. Itu sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum la ba'din zukhrufal qauli ghurur. Coba cara aku menangi Nabi. Kan nak cara medis kan jelas ya, kan tentu sehat yang disembelih karena darahnya keluar. Tapi mereka ngomong wong orisinil dibunuh wong langsung kok malah haram yang dibunuh manusia. Ini aneh mata agama. Cara aku menangi zaman Nabi, yo no pangan dhewe ngono kowe sing gampang dikira-kira. Tapi ojo Nabi lho sing ngendikan, kowe wae sing penggemar Nabi. Kancang kemelek pantes selain bakat yo ora bakal dadi nabi wis. Ya kowe nak muni halal yo pangan tekno. Kan dekne muni halal kan? Ya wis entekno. Ben do mangan apa, Bah? Kadang. Tapi Nabi kan gak mungkin ngendikan seperti. Tapi sahabatnya dong ngendikan gitu. Mergo yo mangkel ngadepi. Jadi kadang-kadang orang itu gak bisa dikasih penjelasan secara apa? Baik-baik. Ya tapi tadi saya ulang lagi, kita kudu tetap nyelametno Kanjeng Nabi. Yes, mulane ulama itu keras masalah bab ngadepi wong fasik itu keras. Masyhur Sidina Ali nanti debat be orang ateis. Ali, kowe sehari terkenal sahabat Nabi paling cerdas. Umpama
Kowe wis mbok rewangi salat, mbok rewangi poso, kemudian sok ben mati ra ono apa-apa. Terus kowe rugi, mbok rewangi salat, mbok rewangi poso, mbok rewangi takwa, ternyata nanti di akhirat ndak ada apa-apa. Dan aku kan enak ning dunya, gak tahu sholat, gak tahu poso. Jadi nanti kalau gak ada apa-apa kan gak masalah. Aku di dunia gak pernah kebebanan aturan-aturan syariat. Masyhur dawuh Sayyidina Ali. Ingka nama taqulu sidqon atau haqqon takhallasta wa takhallasna. Wa ingka nama aqulu haqqon takhallasna wa ahlakta. Siapa lo di? Jika yang kamu katakan benar, yang lolos tidak hanya kamu, saya pun lolos. Jika nanti di akhirat gak ada hisab, memangnya yang selamat kue tok, aku lah yo. Selamat dong, bodoh-bodoh ra ono hisab. Ingka nama taqulu haqqon faqad takhallasta wa takhallasna. Jika yang kamu katakan benar, gak ada hisab, maka kamu selamat, saya pun selamat rumangsamu. Tapi jika yang saya katakan benar, takhallasna wa ahlakta, saya selamat kue rusak. Niku muga ora Sidina Ali cangkem elek tapi, muga ora Sidina Ali. Engko sing ngomong Ruhin misal. Kan cangkem elek. Karena orang seperti itu ra iso mbok terangno api-apian. Di kampunten nggih mengke delok mengke. Lho delok mengke kesuwen li. Kowe nek mati wae SMS aku malah do ndindi ngomongnya. Maka jawab Sayyidina Ali, jika yang kamu katakan benar, yang selamat tidak hanya kamu, saya pun selamat karena tidak ada apa? Hisab. Tapi jika yang saya katakan benar, maka takhallasna wa ahlakta, saya selamat, kamu rusak. Mulane cara kula wong Islam kudu yakin mlebu swarga. Senajan pun neraka sik. Saya berkali-kali bilang, kita pun nuruti khawatir. Sebenarnya sholat kita potensi gak diterima Allah karena ada ikhlas. Puasa kita juga gitu. Tapi masalahnya kubu sebelah darani siapapun mati itu masuk swarga. Lan aku kalah iklan iso kalah. Lan aku kampanye paling gampang ngaji swarga, ngaji ra paham yo swarga, go kitab ngalor ngidul yo swarga, modus gaya-gayanan yo swarga. Ngaji mergo mangkel bojo yo swarga. Ngaji nglalekno utang yo swarga. Oh, apa kubu sebelah wae swarga terus bosok kene sing iman gak. Swarga. Soal akhir ki mlebu neraka tak kandhani wis enteni sik sabar. Pada akhirnya tetap masuk swarga. Pada akhirnya kapan? 10.000 tahun apa ya ora. Ayo ora kepengin orang nglakoni kok. Jadi ini penting ya. Jadi kita harus terbiasa berpikir secara tadi ya. Sarohku sahabat ulama itu nak ngadepi wong fasik itu akhirnya cangkem elek. Mergo kadang penjelasan lebih gampang. Cuma tadi saya ulang lagi, Nabi harus kita selamatkan. Sajane Nabi Ibrahim yang podo parah. Jadi ketika beliau mematahkan semua berhala yang kecil kan kapaknya dikalungkan berhala yang bareng ditakoki. Him siapa yang melakukan itu? Takono sing nggo kapak, ora nggo kapak. Jare ketuane wong kafir, utekem lho him wong karuan berhala bukan nakoki, ora karuan iso omong, bukan nakoki. Lah utekem ning ndi karuan ora ngomong mbok sembah. Asline berhubung Nabi Ibrahim darane ngendikan, sing nyora aku. Lah yo muga iku ora nabi, iku cangkem elek ta cangkem api. Muga ora nabi lho. Mergo Nabi Ibrahim diutek-utek, utekem lho, mu karuan berhala watu kok kon nako. Jare Ibrahim utekem kok ndi karuan watu kok mbok sembah. Iso diterangno api-apian. Ngapunten nggih. Ngapunten sanget niki niku. Kesuwen yakin kesuwen. Lah cuma ke mari siko Nabi ku ya iku netok sing cangkem elek iku. Tapi ora demi hak, demi hadun. Nah lha iku sing mari elek. Apa logikanya? Saiki musuh dhisik musuh saiki gabung kuwi ku barang-barang donya kok mbok soal. Nyoal barang akhirat itu keren apa? Apa susahe ning donya nggo sujud, apa susahe ning donya nggo ibadah iku keren. Nyoal kok trimo. Dhisik musuhan kok saiki rukun ben donya kok mbok soal ben wis. Jogeman santriku ngono sini-sini aku. Ciri utama wong apik nyebalakno barang donya, tapi nek akhirat seri. Kayak aku mestine paten soalku wis ngaji jalalan kok gak dadi wali ku maksudku piye? Tak ulang mulai 2005 kok ora alim-alim maksud. Tapi kita wari jawaban tawaduk semua. Ya tak wari jawaban apa? Karena kita ndak ingin nyaingi guru apalagi melangkahi. Ya tak warai ya. Jadi sajane kula saged alim Gus, tapi mboten sae nglangkahi guru. Mulane kula nyuwun pangeran tetep bodho kersane. Kersane
tetap sopan, tidak ngelangkai. Setuju ya? Jadi soalnya nggak takoki. 2005 loh kan 2005. Berarti seberang tahun? 14 tahun. Tak takoki dadi mubalek yo ora, khotib yo ora. Krungu kabar Ruhin Wali yo ora. Nuruti kecewa. Tapi setelah ada jawaban tawaduk ya soleh. Memang enggak baik. Murid nyalip guru itu enggak baik. Ya ora apik, ora iso ya ora ros pokoke. Jelas gitu. Terus niki bukti orang soleh itu boleh berteman orang macam-macam. Bernya ini ahlul jannah bercerita dulu punya teman ateis. Jelas gitu. Yang teman itu mengingkari adanya hari kebang. Tapi nyatanya orang soleh ini tetap masuk surga. Artinya apa? Pertemanan di dunia sama orang ateis ini tidak menghalangi dia masuk surga. Tentu ya sebatas pertemanan. Ora konco golek demenan iku ora jenenge konco iku. Maksudnya berteman mungkin satu kantor atau ditakdir tetangga atau ditakdir apa. Tentu tidak ngikuti kemaksiatannya, tapi tetap berteman. Karena istilahnya ini kanali korin, saya punya teman sohibun yungkirul ba'sa, saya punya teman yang mengingkari hari kebangkitan. Yang teman itu setiap kali ketemu saya mencibir saya, inna kalaminal musad dikin aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna lamadi madinun. Teman saya itu selalu mencibir, masa kita nanti dibangkitkan lagi padahal kita sudah jadi debu dan jadi tulang belulang. Lalu teman saya ini nasibnya gimana? Bersama Allah dipertontonkan, contohnya teman itu masuk neraka. Intinya apa? Orang soleh ini ketika di dunia punya teman orang tidak soleh dan itu tidak disalahkan Allah. Tetap dia ahlil jannah dan temannya karena salah tetap ahlin. Nah, hanya nggak ada cerita terus berhubung itu kancamu, kowe mlebu neraka ndak. Makanya kita rileks saja di Indonesia. Kancanan tonggo macam-macam tenang aja. Sementing alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Yang penting jaga diri kamu sendiri dan setelah diri kamu terjaga tidak masalah orang sekeliling kamu sesat. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jaga diri kamu, kualitas hidayat kamu jaga, kualitas kebaikan kamu jaga. Setelah semuanya terjaga, tidak masalah orang sekeliling kamu sesat. Ya kayak teman ini, dia punya teman ateis, tapi dia tetap islami, dia konsisten dalam mempertahankan iman, ternyata dia tetap ahlil jannah, padahal punya teman ateis. Jelas ya, terus niki supaya clear bahwa, karena kita di dunia mesti berteman orang macam-macam. Apalagi semenjak saya dari Korea itu melihat orang Islam ingin bikin masjid, padahal bosnya orang ateis, teman kerjanya orang ateis. Tapi mereka nyatanya imannya tidak goyah. Mereka ingin bikin masjid, urunan bikin masjid, padahal temannya apa? Ateis. Dan itu nggak masalah. Nanti kalau itu soleh terus sampai di surga, golek bosku saya gini di. Iku nara ketemu ya ora lega. Jadi manusia itu masih ini swarga, nak gak ketemu rivale. Jadi sebenarnya, nak rival politik, nggak tahu saya itu, nggak ada ayatnya, nggak ada penjelasannya di Quran ini. Dan tidak perlu menjelaskan barang dunia terang non Quran kemuliaan. Bukan kalau terus nong sampai budi. Ka'annahu fa'amal terus budi. Innahum alfau aba'ahum dolin. Innahum satamne kufar iku alfau padha metuki sapa kufar wajadu. Tegese metuki sapa kufar aba'ahum ing bapak-bapak kufar dipetuki dolina khalik sesat kabeh. Nah, mereka itu menjadi kafir karena punya tradisi bapak-bapaknya ya kafir. Terus setelah bapak-bapaknya kafir fahum mongko te wong akeh ala asarihi ing atase jejak-jejak bapak-bapak wong akeh yurauna iku anut kabeh. Mereka punya bapak-bapak kafir dan kekafiran itu diikuti oleh mereka. Ya sajuna tegese padha ngikuti sapa wong akeh latibaihim maring anut ning abaihim. Fa yasrauna mongko gegancangan to sapa wong akeh ilahi maring ittibail aba. Maksudnya gini, kalau tahu senior kita sesat ya jangan ikut. Mereka enggak, bapaknya sesat nyembah batu, nyembah makhluk. Mereka ikut menyembah batu, menyembah makhluk. Harusnya kalau salah kan enggak perlu diikuti. Jadi kesalahan itu ya kadang ikuti tradisi. Tapi ya tradisi yang seperti itu, kalau tradisi yang baik ya harus diikuti. Walakodalan teman-teman sesat qoblahum sedurunge iki generasi sapa aktsarul awalin. Sapa aki-aki wong dhisik. Minal umami sing pira-pira umat almadiyati kang wis kliwat. Walakot arsalan teman-teman ngutus ingsun fiing dalam kabeh mungtirina ing sing meringatno kabeh minar rusuli sang pira-pira rusul mukhawifina tur ngekeki peringatan kabeh
Fangdur mongko angen-angen sira kaifa kana hali kaya apa ana apa akibatul mudharin apa akibate wong sing dikai peringatan ayil kafirin tegese wong kafir kabeh ai akibatuhum tegese uta akibate kabeh akhir dari perjalanan mereka wa aladabu siksa orang yang tidak iman pasti akhir perjalanannya siksa senajan to ning donya mereka ngelola dunia lebih baik ketimbang kita kehidupan dunianya lebih baik ketimbang kita intinya kowe aja sampai kalah donya kalah akhirat awas kene kalah donya jo sampai sini-sini wong. Sego jalalan jule kalah donya. Gunane apa nggo konsep jalalan ngalor gitu. Tutulisi jalalan kalah di dunia menang akhirat. Jebule kalah pisan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awas ke sebenarnya swarga sini-sini wong. Illa ibadah wahi kecuali pira-pira kaulian Allah al-mukhlasina kang ikhlas kabeh, al-mukminina kang mukmin kabeh. Fa innahu mongko satuna ibadu wa al-mukhlisin utawa al-mukhlasin iku najau. Iku selamat sapa kabeh minal adabi sanging siksa. Li ikhlasihim krana ikhlase wong akeh fil ibadati ing ibadah. Nak kira iki ta apa? Illa ibadah wahil mukhlasin sami nggih. Fathah. Kira iki ta napa? Lame fathah. Illa ibadah wahil mukhlasin iki. Tapi ana sing kira mukhlisin mukhlasin kira iki to. Hah? Ora lha jeng nang Qur'ane Qur'an. Mukhlas. Auli anna wa ta satemne wa ta'ala akhlas nyelametno sapa mikhlasno sapa ing kabeh lah krana ikilah amal ala qiraati fathil lam ing atase wacanan maca lam. Dadi qiraah itu ada illa ibadah wahil mukhlisin, ada illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi mang dua qiraah. Tapi ki anut sing umum ya aja aneh-aneh. Walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun. Walakot nadana lan teman-teman ndonga nek kita sapa nuhun Nabi Nuh bikauli iklan dawuh Nabi Nuh Rabbi inni maghlubun fantasir. Rabbi do pengiran ingsun ini sak temen ingsun maghlubun den kalahno fantasir mongko kula aturi nulungi panjenengan. Fala ni'mal mujibun mongko iku banget nikmate sapa al mujibun sapa zat sing nyembadani lagu maring Nuh nahnu te kita. Aida'ana ala qaumi. Maksudnya Nabi Nuh ketika tertekan oleh kaumnya kemudian Nabi Nuh berdoa kepada saya. Dan saya kata Allah fala ni'mal muji bundat terbaik yang memberi terkabulnya doa itu fala ni'mal mujibun. Ya Nuh berdoa kepada saya kata Allah dan saya kata Allah adalah zat terbaik yang bisa mengabulkan doa. Itu jenenge apa fala ni'mal mujibun. Eda ana tekse donga sapa Nuh nak ing kita ala qaumihi ing atase kaum Nabi Nuh fa ahlaknahum mongko ngrusak ingsun ing kaum Nabi Nuh bil ghoroqi kelawan tenggelam. Jadi kowe nak mangkel mbek wong-wong sing ora iman, iku pilihane iku kowe parek pangeran. Nak parek pangeran nak sing ora iman dikalahno pangeran. Kowe ora usah dadi ekstremis, malah ribet dhewe. Pasrahno napa pangeran. Lah nak kira wali ora mandi-mandi, ora mandi ya wis. Sementing kowe ning donya bernegara secara sehat, gak perlu dadi napa teroris, gak perlu dadi napa ekstremis. Karena Nabi Nuh ketika mangkel mbek kaume, Nabi Nuh ngebom mereka apa matur pangeran? Matur pangeran, kemudian pangeran sendiri yang ngambil napa tindakan. Kowe yo ngono mbek musuh-musuhmu sing hasud mbek kowe. Tapi mbah kok nang pangeran malah bela kono. Lah kadang musuhmu luwih bener timbang kowe. Kono kerja keras sugih. Terus duweni kowe kere turu. Terus mbok pasutno jebule pangeran bener. Kok kowe pemalas. Kono bekerja keras. Yo mbah nak ngono. Lan juga mandi musuh wong saleh. Mergo nak maksudno malah balik ning kowe. Dhe musuh sing ra saleh dadi menang kowe. Nak padha ra saleh ya mbok ora jelas. Fa ahlaknahum mongko ngrusak ingsun hum ing kaum Nabi Nuh bil ghoroqi kelawan apa tenggel. Sing jelas nabi-nabi dulu nak kecewa mbek musuhe iku mature teng pangeran. Mboten kalau perang itu beda loh. Nabi kalau perang dia perang di arena perang di Badar di Uhud. Jadi janjian terus duel. Ora kok musuhe turu terus di sembelah mboten enten ngono. Ya kalau mau perang ya janjian. Jadi fair. Mereka nantang Nabi, tentu kan tidak baik kalau kebenaran ditantang kebatilan tidak berat. Terus akhirnya ya duel nih wow. Tidak. Yang jelas perang itu tidak sepihak. Makanya bahasa Arabnya takotul, saling perang. Jadi wazan kalau dalam nahwu itu dalam sorof itu qatala itu wazannya musyarakah. Musyarakah itu saling merang, saling nyerang. Jadi enggak boleh sepihak. Makanya janjian oke, mau iduna badrun. Perjanjian kita ketemu di apa? Badar terus ketemu. Ora kok limbe-limbenan ku mboten. Memang tarung. Jadi keren. Sing kalah ya keren, sing menang ya keren. Mergo cara Jawa wani adep. Mboten nyulik niku mboten. Sehingga disebut muqatalah atau napa
kital. Masdarnya itu qatala yuqatilu muqatalatan. Malah latihan sorab lah jong. Karena syarat mufassir itu harus ahli napa? Sorab. Wa najaynahu lan nyelametno ingsun ing Nabi Nuh wa alahu lan keluargane Nabi minal karfil azim saking banjir sing gedhe. Ail gharqi tegese selamat sangka tenggelam. Wa ja'alna lan gawe ingsun zuriyata yang anak turun Nabi Nuh hum al-bakin. Fanasu mongko te manusa kulluhum kabeh nasikum minasli sanging turun Nabi Nuh alaihis salam. Makanya jenengan yang syukur. Jadi turunan yang sekarang itu sudah steril. Saya ulang lagi. Kamu ini sudah turunan yang steril. Tidak ada bapak yang kafir. Yo kowe kabeh sing ngaji Jalalain iki. Kowe kabeh. Ini mbah-mbah kamu sudah apa? Steril. Karena manusia pertama Nabi Adam, terus Nabi Adam seterusnya itu masih ada yang kafir macam-macam. Era Nabi Nuh ini bapak kedua. Sing kafir tenggelam kabeh, terus ada orang 80 semuanya mukmin. Makanya kita yang sekarang itu istilahnya Allah zurriyataman hamalna ma'nuh. Kita ini turunan orang yang diangkat di perahunya Nabi Nuh. Makanya manusia pertama dari Nabi Adam, terus itu masih macam-macam. Era setelah Nabi Nuh sudah steril, enggak ada lagi yang apa? Kafir. Umpama mbah-mbahmu ana sing kafir meneh, iku ya kafir sing ora asli. Sehingga engkau ya langkai wae. Maksudnya aja anggap langkai wae. Terus melok mbah sing napa? Sing mukmin. Ya jelas ya, fanna sukulluhum min naslihi alaihis salam. Jadi setelah periode banjir itu semua manusia itu sudah turunan Nabi Nuh dan pas itu sudah steril semuanya apa? Mukmin. Ya orang 80 semuanya orang apa? Nah, setelah itu ada lagi yang kafir. Lah aku ora roh iku sing dadi mbahmu ta ora roh. Ya ora perlu roh kowe. Mulane ora apal nasab penting kanggo biasa ben ora roh. Tadi fanasu mongko te manusa kulo miskaben nas iku minaslihi sanging turunan Nabi Nuh alaihissalam. Bakana lan ana iku lahu kedene sapa salah satu auladin sapa telu pira-pira anak Sam. Pertama Sam wa Abul Arab wa Faris wa Rum wa Ham wa Abu Sudan. Sing Ham Abu Sudan, bapake wong napa? Sudan. Wa Yafas, ana sing maca Yafis. Yafas Abu Turki, bapake wong pundi? Wal Khazar, wa Ya'jud wa Ma'jud wa Mahunalika. Mbah kowe minduane sing tira rombamu sing. Abul Arab ira ngembesek. Persi kita ya kurang ganteng. Rom kira ora wong Itali. Kowe turunan ndi? Ham iku paling Abu Sudan wong ireng-ireng. Paling iku. Wis ben ngono, ben wis. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Wa tarakna lan nyisano ingsun apa koina tegese nyisano ingsun ali ngatasin no tak sisano sanaan khali dadi pangaleman hasanan kang apik fil akhirin ing dalem periode-periode sing akhir. Minal anbiya sing pira-pira nabi wal umami lan pira-pira umat ila yaumil kiamat itu maka maring dina kiamat. Nuh jejak-jejak kebaikannya akan saya maklumatkan kebaikannya sampai ila yaumil kiamat. Mulane ra ono barokah kados ngaji, jenengan kudu syukur ngaji. Misalnya Nabi Nuh dititahno Allah akan dipuji ila yaumil kiamat. Yang muji siapa kalau enggak kita-kita ini? Barokahnya ngaji kita tahu kehebatan Nabi Nuh, kita tahu sejarahnya Nabi. Berarti yang muji Nabi Nuh siapa? Ya kita-kita ini yang ngaji. Andai kan enggak ada yang ngaji orang tahu enggak tentang Nuh? Enggak tahu kan? Makanya banyak wali yang enggak suka doa. Bukan karena anti doa enggak, katanya saya yang didoakan para yang sudah meninggal. Karena yang sudah meninggal itu sangat mencintai kita. Lan kula itu termasuk ulama sing jarang donga. Nggih donga tapi juarang banget. Ora koyo kowe men donga ora tau mandi. Kula nu jarang donga karena dawuh Kanjeng Nabi, siapapun yang menghidup-hidupkan sunnahku otomatis layak mendapat doaku. Dawuh Nabi masyhur, ala khulafai rahmatullah. Siapapun yang mengganti saya berhak dapat rahmatnya Allah. Manhum ya Rasulullah. Siapa itu? Alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati, orang yang menghidup-hidupkan sunnahku yang sudah mati. Coba Nabi Nuh sekarang dapat titah dipuji di dunia ila yaumil. Yang muji siapa coba? Kita-kita kan. Karena kita menerangkan sejarah Nabi Nuh bahwa beliau adai ila Allah, beliau konsisten berjuang ila tauhid. Coba kalau tidak ada orang ngaji. Siapa yang tahu Nabi Nuh? Man huwa, siapa dia? Kan tidak ada yang peduli. Itu kayak kasus Musaddiq dulu itu. Katanya Musaddiq kan punya pengaruh 40.000 orang yang ngakui Musaddiq itu Nabi. Ternyata itu keliru, itu hoax. Saya termasuk orang yang menanyai kenapa mereka menabikan Musaddiq. Tak tanya, kenapa kamu percaya Musaddiq Nabi? Memangnya kenapa kalau dia Nabi? Nah, kamu tahu Nabi apa? Nabi itu apa? Tidak tahu. Gitu sih. Makanya saya itu menyayangkan ada berita. Sebenarnya yang mereka mengatakan Musaddiq Nabi itu tidak tahu Nabi apa itu tidak tahu.
Cuma mereka percaya demokrasi. Kalau dia ngaku nabi susahnya apa sih? Pikirannya itu. Susahnya apa kalau dia nabi? Lah kamu tahu nabi apa? Enggak tahu jadi. Repot kan? Itu kan seperti orang pakai nama Ghazali tapi enggak tahu sakralnya Imam Ghazali. Akhirnya ngefly. Jenenge Abdul Qadir Jilani beling ora karuan. Mergo ya ora roh. Ya kok jenenge Mustofa ini. Orang pilihan tapi ya kelakuane ngene iki molen. Aduk Ruhin jus wong sing tukang istirahat. Dadi maknane Mas Ruhin wong sing seneng. Ngene turu. Dadi sarohae maknane istirahat. Nganggo sintasin. Sinta itu tukang istirahat bener urip ngene iki. Ya ora apa-apa, donya sepele kan dia istirahat. Jadi makanya kan nggak ada ulama yang nggak dicintai para wali yang sudah meninggal karena tadi siapapun yang menghidupkan sunnahku setelah sunnah itu mati maka dapat doaku. Sehingga ulama ya doanya ya biasa aja, ndak usah berlebihan, ya sedungos. Karena kita yakin dongane Nabi luwih mandi timbang doa kita. Kalau kita menghidupkan sunnahnya Nabi, ngaji maksudnya. Cuma namun di sunnah Rasul gak tahu ngaji. Sunnah Rasul yo ngaji iku sing karuan. Wis jelas Nabi itu status pokoknya apa? Pengajar apa? Masyhur itu. Buistu mualliman. Sebagian riwayat pakai innama buistu muallim. Saya diutus hanya sebagai pengajar. Termasuk melakukan sesuatu yang tidak ideal itu Nabi lakukan demi status mengajar. Misalnya begini, sama tak bedai, kok tak latih pinter. Tawaf jalan kaki sama naik skuter atau naik kendaraan itu afdal mana? Enggak, jawab saja. Afdal jalan kaki. Tapi Nabi ketika tawaf itu naik unta. Naik apa? Sehingga ulama ijma tetap saja tawaf naik unta sama jalan kaki afdal jalan kaki. Padahal Nabi kalau tawaf itu. Karena Nabi naik unta itu statusnya adalah mengajar. Menunjukkan kalau itu sah. Jadi nilainya bukan enak-enak naik unta tapi mensyariatkan kalau itu sah. Dong ya. Kayak saya pakai baju hem. Dengan orang Arab pakai jubah. Mungkin cara Allah itu afdol saya. Saya orang Indonesia loh ya. Maksudnya saya ini orang Indonesia. Maksudnya saya orang Indonesia, saya ulang lagi. Bukan dengan status Habib atau ulama atau orang Arab. Guling-gilingan bahwa saya mengesahkan baju hem untuk sholat. Makanya dulu pernah di salah satu komunitas tabiin, saya ulang lagi tabiin. Itu semuanya pakai jubah, pakai serban. Jabir yang sahabatnya Nabi termasuk Abdullah bin Mas'ud, dia datang ke masjid, jubahnya itu dicopot, terus dia sholat tanpa pakai jubah. Sampai geger tabiin, ini gimana sahabatnya Nabi sholat kok pakai jubah, jubahnya dicopot, dicendel loh. Terus dia sholat. Ketika sholat ditanya, ya sahibah Rasulullah, kok ini sahabatnya Nabi sholat pakai jubah kok malah dicopot. Supaya kalian semua tahu bahwa kita dulu zaman Nabi biasa sholat pakai sarong, terus diikatkan di leher, saking tidak menemukan jubah. Tapi itu menjadi penting supaya orang tahu bahwa syarat sahnya sholat tidak bergantung harus pakai jubah. Meskipun kita sepakat pakai jubah sunat, kita selalu sepakat pakai jubah sunat. Tapi harus ada enggak? Kalau semua kiai pakai jubah, nanti satpam harus pakai, supir harus pakai. Karena kalau mau sholat jadi bingung. Ini barokahnya Jabir, orang tahu ternyata sholat itu yang paling pokok adalah nutupi aurat. Sama Rasulullah itu kadang tidak melakukan ibadah kelas paling afdol. Kayak tadi beliau tawaf naik unta. Tapi itu menjadi afdol karena nilainya mengajarkan bahwa itu